Baik, Bapak Ibu, selanjutnya yaitu kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk yang pertama, di sini ada pertanyaan perihal SK Kepala Dinas yang dikeluarkan sebagai surat penugasan bagi guru honor di sekolah negeri. Apakah bisa sebagai persyaratan mengikuti seleksi PPG 2022? Untuk SK keaktifan mengajar ya yang ditanyakan ya. Jadi mungkin kami tegaskan untuk SK TMT awal mengajar ya. Jadi kan ada dua SK yang diminta. Yang pertama terkait SK TMT awal mengajar itu boleh dikeluarkan minimal ditandatangani oleh kepala sekolah. Sementara untuk SK keaktifan mengajar yang 2 tahun terakhir ini harus sesuai dengan ketentuan. Nah ini mungkin yang ditanyakan, apakah boleh kalau judulnya adalah surat penugasan? Bagaimana Bu El? Mohon arahannya. Ya, sama Mbak Tina yang disampaikan oleh Mbak Tina. Ya, jadi untuk surat penugasan bagi guru honor di sekolah negeri, kalau untuk keaktifan mengajar boleh ya ditandatangani minimal oleh dinas pendidikan setempat ya, sebagaimana yang tercantum di dalam surat kami. Selanjutnya itu bagaimana bagi guru yang PLPG sudah ikut ujian lebih dari 4 kali namun belum lulus. Mungkin perlu ada arahan yang lebih jelas Bu. Baik, Ibu dan Bapak. Untuk para peserta PLPG, tidak kesempatan guru yang PLPG sebetulnya mereka kan yang sudah sampai pada paham ya belum sampai 4 kali gagal. Masa 2 tahun akademik dengan maksimal UTN 4 kali. Artinya UTN 4 kali. Kalau 4 kali belum lulus berarti dia sudah 5 kali. Dengan yang kemarin gagalin apa? 4 kali. Ini si BB Haryanto. Nah, dengan tahun 2017, di mana 2018 mulai berlaku PPG, Permendikbud itu mengatur PPG dan menyatakan PLPG tidak ada lagi. Kami sudah memberikan kesempatan kepada seluruh peserta yang mengikuti PLPG tetapi belum lulus, itu untuk mengikuti UTN 2 gelombang di 2018. Nah, sehingga bagi mereka yang memang sudah 4 kali UTN itu ya sudah selesai sesuai dengan aturan PLPG waktu itu yang ada. Nah, sekarang ini kebijakan dari pimpinan untuk bagaimana mereka yang masih UTN-nya sekali, 2 kali, maksimum 3 kali itu diberi kesempatan untuk bisa mengikuti seleksi administrasi untuk nanti mengikuti PPG. Jadi tidak ada lagi Ibu dan Bapak, mereka akan pakai pola PLPG karena secara regulasi memang PLPG sudah tidak ada. Nah, jadi yang untuk sudah 4 kali lebih memang sudah tidak ada lagi untuk mereka itu untuk PPG. PPG ini sesuai yang disampaikan oleh Pak Dir PLT tadi dan juga yang saya sampaikan melalui Pak Farah tadi, diperuntukkan untuk guru-guru yang memang belum sama sekali pernah mengambil atau mengikuti pendidikan profesi guru sebagai jalur mereka untuk memperoleh sertifikat pendidik profesional. Itu Mbak Vina. Ya, baik. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh Bapak Ibu untuk dapat disampaikan kepada guru-guru tersebut. Bapak, ya, baik. Ya. Pertanyaan selanjutnya saya akan bacakan dari QA, yaitu yang pertama selanjutnya. Di tempat kami, guru bukan PNS di sekolah negeri tidak memiliki SK pengangkatan oleh Dinas Pendidikan maupun pemerintah daerah. Hanya dibuatkan surat perjanjian kerja antara guru dengan kepala Dinas Pendidikan. Apakah berkas tersebut bisa dipakai? Gimana Bu? Berkas perjanjian kerja. Jadi tidak ada SK pengangkatan, namun hanya ada surat perjanjian kerja antara guru dengan kepala Dinas Pendidikan. Bunyinya mungkin bukan SK pengangkatan, namun surat perjanjian kerja antara guru dengan kepala Dinas Pendidikan.
ditandatangani kepala dinas ya Mbak? Ya, ditandatangani oleh kepala dinas. Oke. Ya, itu yang asal dia perjanjian kerjanya sebagai guru nggak apa-apa Mbak? ya baik. Jadi selama perjanjian kerjanya ditulis sebagai guru, tercantum sebagai guru dan ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan, maka hal ini bisa dilakukan. Selanjutnya yaitu untuk jenjang KB kelompok bermain bisa mendaftar seleksi akademik atau tidak. Untuk kelompok bermain merupakan sekolah non formal sehingga tidak bisa masuk dalam seleksi PPG dalam jabatan karena sesuai yang tercantum di surat kami bahwa PPG dalam jabatan hanya bisa diikuti oleh guru-guru dari sekolah formal. Kemudian bagaimana dengan kabupaten yang belum membuat atau menyerahkan SK kontrak 2022, apakah dapat menggunakan SK kontrak 2021 dan 2020 jika guru non-PNS daerah ini diundang sebagai calon peserta? Baik Bapak, hal ini sudah kami sampaikan juga dalam koordinasi dengan APMP tadi pagi. Jika memang daerah belum mengeluarkan SK tahun 2022, maka dapat menggunakan SK 2 tahun terakhir 2020 dan 2021. Namun untuk pembagian tugas mengajar tetap harus 2020-2021 dan 2021-2022. Seperti itu. Dan ada kepastian dari dinas bahwa yang bersangkutan tetap akan dikontrak lagi di tahun berikutnya berjalan Pak Rina. Ya. Jadi tidak ada semata-mata pakai SK kontrak sebelumnya ya, walaupun di samping ada tugas mengajar. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Jadi silakan nanti dinas juga berkoordinasi dengan LPMP terkait hal ini. Kemudian di wilayah kami ada kepala sekolah definitif yang sampai saat ini belum pernah PPG, apakah bisa terakomodir juga? Bagaimana Bu? Ya, kalau untuk kepala sekolah tidak bisa, karena pendidikan profesi guru ini diperuntukkan untuk guru. Jadi mohon maaf, untuk yang kepala sekolah tidak bisa. Baik, mungkin yang sudah siap live, Bapak Kadis dari Lampung, kami persilakan, bisa dibantu untuk tanya. Silakan Bapak atau tolong dibantu unmute. Ya, silakan. Mungkin sambil menunggu unmute, kami bacakan pertanyaan yang berikutnya. Mohon untuk akunsi PKB Kabupaten Kota hanya untuk jenjang TK SD SMP karena tahun kemarin peserta PPG 2021 jenjang SMA SMK masuk ke Kabupaten Kota. Kalau untuk akunsi PKB Bapak Ibu sudah pasti sesuai kewenangan masing-masing. Namun mungkin terjadi seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ada guru di wilayah Bapak Ibu yang mungkin dia mengajar di SD atau di SMP. Namun ketika memilih jenjang PPG-nya SMA atau SMK dikarenakan memang yang dilihat adalah linearitas S1 atau D4-nya. Misalnya ada guru yang S1-nya ekonomi namun mengajar SD. Di linearitas kami S1 ekonomi tidak bisa memilih bidang studi PPG SD. Namun harus memilih linearitas PPG di SMA, di jenjang SMA. Tapi bukan artinya nanti yang bersangkutan harus pindah ke SMA, tidak gitu ya. Ketika nanti ketika PPG memang perlu mencari sekolah lain ya yang sesuai dengan PPG-nya. Namun tentunya akan lebih baik ketika nanti sudah lulus bisa mengajar sesuai dengan sertifnya. Seperti itu. Namun kalau untuk akunsi PKB seharusnya sudah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing. Jika ada guru-guru yang terdata seperti itu, barangkali kasusnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ya adalah mohon penjelasan terkait persyaratan administrasi bagian A poin 2C huruf C hasil pindai SK kenaikan pangkat terakhir. Jika guru PNS SK-nya tidak dibuat setiap tahun, ya baik. Jadi sebenarnya untuk guru PNS sudah kami buatkan kalimat tersendiri, tidak di ABC. Namun untuk guru PNS yang penting adalah kenaikan pangkat terakhir. Atau kalau memang belum ada kenaikan pangkat terakhir adalah SK pertamanya, seperti itu. Jadi kalau untuk PNS itu tidak ada masalah ya. Ini kalau guru PNS seandainya tidak dibuat setiap tahun,
kami terima misalnya sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan. Jadi silakan nanti Dinas Pendidikan koordinasi dengan LPMP. Misalnya Dinas Pendidikan hanya mengeluarkan misalnya di tahun 2018 atau hanya di 2019, maka silakan disampaikan kepada LPMP kebenarannya dan tentunya didukung dengan pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah sesuai dengan 2 tahun terakhir, yaitu 2020-2021 dan 2021-2022. Jadi untuk SK pengangkatan terakhirnya silakan kalau memang kondisinya demikian dapat dikoordinasikan dengan LPMP kebenarannya. Silakan, apakah Bapak Kadis dari Lampung sudah bisa live atau tidak? Dari Kendal, Pak Adib, silakan Pak Adib, silakan untuk Halo. Ya, Pak. Ya. Ya, silakan Pak. Mohon dengan singkat dan padat ya, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan dari kami menjembatani untuk guru-guru yang diangkat dari SK, surat keputusan kepala sekolah, Bu. Apakah bisa seperti tahun-tahun sebelumnya berbentuk surat keterangan, Bu? Artinya menerangkan kondisi bahwa yang bersangkutan betul-betul mengabdi di sekolah negeri atas dasar surat keputusan kepala sekolah. Nah, itu kita buatkan surat keterangan pada saat ini supaya bisa mengikuti PPG di tahun ini khusus untuk guru-guru yang diangkat dengan surat keputusan kepala sekolah. Ya, terima kasih. Ya, baik Bapak. Jadi ini untuk SK keaktifan mengajar ya Pak ya, bukan SK awal mengajar ya. Jadi kalau untuk SK keaktifan mengajar sesuai dengan surat kami harus ditandatangani minimal oleh Kepala Dinas Pendidikan dan bunyinya adalah SK pengangkatan sebagai guru. Mungkin Bu Elvira dapat menambahkan. Iya, betul Mbak Firna, Pak Adi. Jadi mohon maaf, yang bisa SK kepala sekolah itu adalah yang SK pertama kali itu sebagai guru. Tetapi terkait kemudian SK yang selanjutnya yang ada di SED kita tuh harus dari kepala dinas. Termasuk kemudian ada SK pembagian tugas mengajarnya. Jadi kalau surat keterangan tidak bisa Pak Adi. Ya, terima kasih Bu. Saya sudah cukup jelas. Kemudian bagaimana dengan yang diterima sebagai P3K, sedangkan saat ini belum menerima SK sebagai P3K? Mohon arahnya Bu. Jadi ada guru yang diterima P3K namun belum mendapatkan SK-nya. Jadi Ibu dan Bapak, ya. Jadi Ibu dan Bapak, kalau tadi paparan saya ada slide yang melihatkan terkait kita petakan lagi siapa saja unsur-unsur dari 737.000 tadi, terdiri dari PNS, CPNS, P3K, GTY, honorer daerah 1, honorer daerah 2, itu hanya untuk menginformasikan ke Ibu dan Bapak siapa-siapa saja yang masuk ke dalam cut-off 30 Januari dari pemutahiran. Tetapi seleksi ini tidak ada khususon spesialis untuk yang P3K atau apa. Silahkan Ibu dan Bapak sesuai dengan keadaan Ibu dan Bapak selama mengaku tugas. Jadi syarat administrasinya ikuti sesuai dengan surat edaran. Ya, baik Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk P3K ini disesuaikan dengan kondisi gurunya. Apakah dia itu adalah honor negeri? Kalau memang honor negeri dan masih memiliki sertifikat di negeri, maka silakan menggunakan SK sebagai honor negeri yang ditandatangani minimal oleh
Kepala Dinas Pendidikan. Namun jika yang bersangkutan adalah guru tetap yayasan, maka tentunya harus memiliki SK sebagai guru tetap yayasan dan masih bekerja hingga saat ini. Seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai persyaratan administrasi yang banyak ditanyakan oleh Bapak Ibu di QA ya. Jadi di persyaratan administrasi poin B yang diminta adalah SK pengangkatan pertama sebagai guru. Jadi SK pengangkatan pertama ini atau SK TMT awal mengajar ini boleh ditandatangani minimal oleh kepala sekolah sesuai dengan TMT-nya. Misalnya di Dapodik dia sudah tercatat TMT-nya tahun 2013, maka mohon yang dikirimkan diupload adalah yang TMT-nya 2013 seperti itu. Kemudian untuk poin C, hasil pindai SK kenaikan pangkat terakhir, yaitu 2 tahun terakhir ya. Jadi kalau untuk PNS sudah jelas, silakan diupload SK kenaikan pangkat terakhirnya. Jadi hanya 1 saja gitu ya, tidak perlu 2 tahun terakhir. Kemudian untuk guru tetap yayasan ataupun guru honor negeri tadi yang memang SK-nya hanya ada 1 kali, silakan saja selama sudah dikoordinasikan antara Dinas Pendidikan dengan LPMP setempat. Dan tentunya tetap harus mengupload SK pembagian tugas mengajar yang poin D 2 tahun terakhir, dan ini tidak boleh diganggu-gugat, harus tahun 2020-2021 dan 2021-2022. Dari kayak Jakarta gitu. Sedangkan untuk di poin C untuk guru tetap yayasan dari pengangkatannya harus dikeluarkan oleh ketua yayasan. Untuk guru honor di sekolah negeri minimal ditandatangani oleh kepala dinas pendidikan. Di sini disebutkan untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Yang diberi kewenangan di sini yang dimaksudkan adalah dari kepala dinas pendidikan. Dan bunyinya adalah berupa surat keputusan dan juga tadi sudah dibolehkan juga perjanjian kerja. Namun jika bunyinya surat keterangan itu tidak diperbolehkan. Kemudian selanjutnya yaitu SK pengangkatan TMT awal boleh ditandatangani Kersek. Ya, untuk SK TMT awal boleh ditandatangani Kersek atau kepala sekolah. Sedangkan untuk pembagian tugas mengajar juga minimal ditandatangani oleh kepala sekolah karena memang SK pembagian tugas itu resminya memang ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian untuk SK pengangkatan dan SK terakhir apakah bisa diserahkan kepala sekolah, sama tadi jawabannya. Selanjutnya bagaimana dengan guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah? Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Elvira bahwa semuanya tetap harus mengikuti syarat administrasi, yaitu memiliki SK pengangkatan sebagai guru, kemudian memiliki SK pembagian. Kemudian selanjutnya bagaimana dengan mungkin saya ulang sedikit ya. Jadi tadi ada gangguan teknis, mohon maaf. Sekali lagi untuk SK pengangkatan dan SK pengangkatan terakhir apakah bisa disahkan kepala sekolah? Untuk SK pengangkatan terakhir harus ditandatangani sesuai dengan ketentuan yang ada di poin C nomor 2 persyaratan administrasi. Kemudian bagaimana dengan guru yang diberi tugas kepala sekolah? Apakah masih bisa ikut seleksi? Untuk mengikuti seleksi semuanya harus mengikuti syarat administrasi, yaitu memiliki SK pengangkatan sebagai guru dan juga memiliki SK pembagian tugas mengajar, sehingga memang harus berstatus sebagai guru. Bagaimana dengan guru Honda 2 yang kabupaten belum mengeluarkan SK kontrak 2022? Ya, itu tadi sudah dijawab juga, artinya bisa menggunakan tahun sebelumnya selama sudah dikoordinasikan kebenarannya antara Dinas Pendidikan dan juga LPMP. Namun sekali lagi untuk SK pembagian tugas mengajar harus mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu tahun 2020-2021 dan 2021-2022. Bagaimana guru yang pada tahun 2021 masuk kuota PPD cadangan tetapi belum terpanggil? Apakah ikut mendaftar? Jadi Bapak Ibu nanti
pada tanggal 12 Februari insya Allah ya, semoga tidak ada kendala lagi. Nanti guru-guru akan menerima notifikasi. Di antara yang menerima notifikasi adalah guru yang sudah lulus seleksi administrasi tahun 2021 namun belum dipanggil PPG pada tahun tersebut. Guru-guru tersebut tidak perlu mengikuti pendaftaran dan juga seleksi administrasi, mereka hanya perlu menunggu nanti penempatan di PTK jadwal yang akan disampaikan berikutnya. Itu jadwal akan pelaksanaan. Kemudian ada guru di daerah, apakah bisa mendapat sebagai peserta BPG Bahasa Indonesia karena yang diajarkan yaitu bahasa daerah. Jadi Bapak Ibu sekali lagi bahwa untuk mendaftar PPG yang dilihat adalah linearitas antara S1 ataupun D4-nya untuk prodi dan atau jurusan dari S1 atau D4 guru tersebut. Bagaimana kalau guru yang sudah mengikuti PPG tapi tidak selesai, apakah bisa mengikuti seleksi ini? Kalau guru yang sudah mengikuti PPG dan sudah menerima bantuan APBN, maka sudah kami filter dan tidak bisa mengikuti PPG derajat di tahun ini. Kemudian bagaimana guru yang sudah terpanggil PPG namun belum diberangkatkan, apakah juga mengikuti seleksi administrasi? Bagaimana yang tadi sudah disampaikan, guru yang sudah lulus seleksi administrasi tahun 2021 namun belum bisa ikut PPG, maka tidak perlu mengikuti proses seleksi, namun akan menerima notifikasi untuk menunggu pemanggilan penempatan di LPTK. Jadi dimohon agar pada guru-guru tersebut memantau SIM PKB secara berkala. Apakah yang dari Kaltara sudah siap? Atau dari mana? Dari Maralis, Distrik Pora Kuansing Maralis. Silakan kalau sudah siap. Ya. Nanti kalau sudah ada yang unmute, silakan saja. Sambil saya membacakan kembali bagaimana cara mengisi data status kepegawaian yang tepat kalau guru saat ini berstatus lulus P3K namun belum menerima SK dari Bupati. Kalau untuk tadi pemberkasannya, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Elvira, tetap menggunakan SK terakhirnya selama guru tersebut memang masih berada di Satmikal tersebut. Jadi kalau memang masih sebagai guru honor di sekolah negeri, ya maka pemberkasannya sebagaimana guru honor di sekolah negeri. Jika masih sebagai guru swasta, artinya pemberkasannya sebagaimana guru di sekolah swasta. Saat ini yang menjadi masalah di kabupaten adalah banyak guru yang mengeluh akun PKB ganda, takutnya mereka tidak terundang. Untuk akun PKB ganda perlu dicek dua-duanya Bapak Ibu. Jadi kalau memang punya 2, punya 3, artinya perlu dicek semuanya, dicek dua-duanya, dicek kalau ada 3 ya cek 3-3-nya. Berarti salah satunya mungkin nanti ada yang terundang. Yang pasti yang sinkron dengan Dapodik. Yang sinkron dengan Dapodik itulah yang terundang. Namun perlu juga mungkin dicek akun-akun lainnya. Dan memang sebaiknya guru-guru diarahkan untuk tidak selalu membuat akun PKB setiap kali mutasi. Sebaiknya akun PKB cukup digunakan satu akun saja. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada usulan untuk merger di grup khusus SIM PKB. Ya mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut dari tim SIM PKB, dan tadi kan Mas Reza juga sudah menyampaikan penjelasan mengenai hal tersebut. Kemudian mohon info khususnya bagi kepala sekolah yang diangkat di bawah tahun 2018.
sudah penguatan kepala sekolah belum disertifikasi, apakah ada kebijakan diikutkan sebagai peserta PPG? Yang sudah disampaikan tadi, administrasinya tetap harus dipenuhi sebagai guru, yaitu memiliki SK pengangkatan sebagai guru dan memiliki SK pembagian tugas mengajar sebagai guru. Kemudian untuk P3K yang baru mendapatkan kelulusannya dan mendapatkan di sekolah berbeda, apakah memenuhi syarat untuk diminta PPG? Kami memiliki masa kerja di sekolah dan jenjang berbeda dengan tempat mereka mendapatkan P3K. Sekali lagi untuk PPG, kami tidak melihat jenjang sekolahnya ataupun mapelnya, namun linearitas antara S1 dan bidang studi PPG. Untuk pemberkasan administrasi tidak masalah, semua memang terpenuhi syarat-syaratnya. Misalnya ada guru P3K yang memiliki SK pengangkatan pada tahun ini, sedangkan yang tahun sebelumnya bisa menggunakan SK honor daerahnya yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan. Jadi bisa menggunakan dua SK yang berbeda selama keduanya terpenuhi syaratnya. Dan tentunya mohon agar Bapak Ibu Dinas Pendidikan dapat berkoordinasi dengan LPMP setempat terkait pemberkasan ini. Bagi guru non-PNS BTT yang tidak memiliki SK pengangkatan dari pemerintah daerah, apakah dapat menggunakan SK pengangkatan dari kepala sekolah? Jawabannya tidak bisa. Kemudian untuk syarat NPTK, samakan dengan pola rekrutmen P3K, di mana kuncinya adalah adalah NIK. Takutnya di lapangan masih ada guru non-PNS yang sudah bakti lama tapi belum ada NPTK. Bapak Ibu, untuk filter by system kami menggunakan berbasis NUPTK dan NIK. Jadi keduanya kami gunakan, terutama yang memiliki NUPTK. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Fajar tadi, jika NUPTK ataupun NIK-nya belum valid, masih kami berikan kesempatan untuk selama masa pendaftaran masih berlangsung, yaitu sampai tanggal 20 Februari ya, untuk jadwal yang sebelumnya. Jadi untuk NIK atau NPTK yang valid masih diberikan kesempatan untuk melakukan validasi data, namun harus sudah memiliki NPTK. Silakan jika sudah siap yang pertanyaan lain. Ada lagi? Oh, tidak ada. Untuk pembuktian sehat jasmani bebas narkoba dan berkelakuan baik tidak perlu mengabarkan sekali sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Elvira pada paparannya, bahwa untuk surat-surat tersebut nanti akan diminta pada saat lapor diri, yaitu setelah guru-guru dinyatakan lulus seleksi administrasi dan seleksi akademik dan mendapatkan kuota antrian pada tahun 2022. Jadi nanti akan diminta pada saat lapor diri. Sebab kalau diminta sekarang, kami khawatir memberatkan Bapak Ibu guru jika nanti ternyata tidak lolos di seleksinya. Para guru honor sekolah yang di-SK-kan oleh Kepala Dinas, namun penggajiannya masih melalui dana BOS, apakah mensyarat PPG? Mana Bu El arahannya? Ya. Jika guru honor sekolahnya SK kepala dinas, jadi selama SK-nya adalah kepala dinas, bunyinya adalah SK kepala dinas, itu diperbolehkan. Kami mengalami masalah akun ganda, ya tadi masalah akun ganda sudah dijelaskan oleh Mas Fajar dan Mas Reza, mudah-mudahan nanti ada solusinya. Bu Vina, boleh izin? Silakan. Oh, ya Mas Reza, silakan Mas Reza. Iya. Sekedar melengkapi berkaitan dengan PPK NIK, apa yang sudah disampaikan Mas Fajar tadi dan disampaikan oleh Bu Vina. Jadi prosesnya begini Bapak Ibu. Perlu sedikit saya sampaikan cerita kronologis bagaimana menghasilkan sebuah data cut off, gitu ya. Singkat saja, jadi per tanggal 30 Januari itu surat edaran ada surat edaran sebelum 30 Januari
untuk melakukan proses pemutahiran data Dapodik yang berisi satu untuk verbal PTK itu di aplikasi verbal PTK, kemudian riwayat mengajar dan riwayat pendidikan dan lain-lain ya. Saya nggak hafal terus untuk surat edarannya sampai hingga tanggal 30 Januari. Per tanggal 31 Januari kami berkoordinasi dengan teman-teman di Dapodik dan kemudian di Info KTK ada untuk Sekur sertifikasi yang mau di Sestijen, kemudian dengan teman-teman dari Pusdatin juga untuk KTK kami ambil seluruh data. Kami ambil seluruh data yang memenuhi prasyarat yang tadi disampaikan oleh Bu Elvira dan Bu Vina, termasuk di dalamnya status kepegawaian, kemudian usia dan sebagainya itu diambil semuanya. Keluarlah data 700.000 sekian. 700.000 sekian inilah yang akan dijadikan kandidat untuk BPG terundang di BPG 2022. Dari 722 sekian itu kami cek memang, Alhamdulillah banyak di antara Bapak Ibu kita yang sudah melakukan prosedur. Dalam artian NIK-nya sudah valid dan lain sebagainya, dan itu sebelum PPG sudah melihat apakah NUPTK-nya valid atau tidak, kemudian NIK-nya valid atau tidak. Nah setelah akhir kami cek memang ada dua komponen yang memang belum valid, di samping yaitu NIK dan NUPTK. Saya lupa data pastinya, kemarin saya asesmen sampai sekitar 28 atau sekitar 10 ribuan lah, 10.000 atau 20.000 saya tidak hafal, yang memang antara NIK dengan NUPTK-nya ini tidak valid. Secara di cross check antara data NIK NUPTK yang ada di verbal dan yang ada di mana namanya di Dapodik, bisa jadi selisih 1 digit. Antara NUPTK yang diinput di Dapodik dan di verbal PTK sama. Dan sistem ada Pusdatin yang dikelola oleh verbal PTK di Pusdatin dan teman-teman dari Dapodik itu integrate sistem to sistem dan disediakan tombol untuk cek. Disediakan tombol untuk cek di guru jika nanti muncul tanda centang seperti silang merah untuk NIK dan NUPTK yang seperti yang disampaikan Mas Fajar tadi, ada cek tombol ketika sudah melakukan proses perbaikan data, baru dia bisa lanjut. Jadi yang belum valid tapi memenuhi syarat itu tetap kita inputkan. Jadi nanti punya kesempatan hingga sampai tanggal berapa tadi akhir pendaftaran yang akan diumumkan karena kita mengalami pengunduran pendaftaran, itu akan disampaikan, itu bisa dilakukan sampai ini. Sehingga nanti dihimbau agar NIK dan NUPTK-nya itu bisa valid sehingga bisa digunakan untuk proses pendaftaran BPG tahun 2022 untuk mengikuti seleksi administrasi. Begitu kira-kira tambahan dari saya, Bu Vina. Terima kasih banyak atas waktunya.